Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara saya Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita pagi hari ini, haleluya. Haleluya, haleluya, sambil berkati Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan kita tinggi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Saya percaya setiap kita yang hari tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Sebab kita percaya sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita, amin. Biar sama-sama kita mau persiapkan hati kita mau datang dengan hati yang bersuka, dengan hati yang percaya bahwa anugerah dan kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Kita persiapkan hati kita, pejamkan mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami, bahkan pertolongan-Mu yang ajaib, sungguh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih lagi ibadah-Mu pagi hari ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan, anugerah dan kebaikan-Mu sungguh melimpah. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, ibadah ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terlebih lagi nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah pagi hari ini sungguh luar biasa Tuhan. Dan nama-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya, terima anugerah dan pertolongan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Inilah hati kami Tuhan. Kami bawa syukur kami. Thank you Jesus. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama nyanyikan dari awal, saudara. Kami datang dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus.
inilah persembahanku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku. Amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari umat yang percaya sama-sama nyanyikan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Engkau di hidupku. Yesusku, Kau yang terindah Tuhan, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku. Dengan satu suara sekali lagi nyanyikan. Ku membawa hatiku, membawa hatiku, amin. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Kami puji Engkau Tuhan di tempat ini. Sembah Dia terus. Shikara la 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 base, shikara la 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 base. Ini hati kami Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu saja Yesus. Haleluya, shikara la 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 base. Kami puji Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau sungguh baik Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kami percaya akan waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami berserah Tuhan kepada janji-Mu. Kau sungguh baik. Sekalipun dunia meninggalkan setiap kami Tuhan, kami mau terus percaya Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari yang percaya penyertaan Tuhan sempurna, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Katakan, walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidup
Sekali lagi di hadapan Tuhan dari atas katakan, walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku damai. Mari yang percaya sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan katakan, detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan, di kini ku melihat penyertaan-Mu, sebab sempurna penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari yang percaya penyertaan Tuhan sempurna, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan. Sambil mengangkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, katakan, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Amin. Satu-satunya. Sekali lagi sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Mari sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Segenap hatimu katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Oh, sorak-sorai bagi nama Dia. Haleluya. Mari sembah. Oh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Oh Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kami. Oh Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, diralabaya sindaralabaya nalamo.
semua yang bernafas angkat suara menyembah. Haleluya. Kiralabaya sindaralabaralabaralabaya nalamo. Oh Tuhan, senang indah higher, let our King believe now. Umat Tuhan sendiri sambil mengangkat tangan katakan amin. Higher, let our King Hosanna. Oh, one more time, sing Hosanna. Oh, Hosanna in the highest. Let our King believe in us. Sambil perlahan bangkit berdiri dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan, katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King believe in us. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Segenap hatimu katakan Hosanna in the highest. Let our King believe in us. Let our King, let our King, let our King believe. You let our King, let our King believe. You let our King, you let our King believe in us. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Segala puji, segala hormat hadirin seluruh Kristus. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Come on. Beri salam kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Come on. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. 1, 2, 3, go! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
akan pencobaan melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. 1, 2, 3, go! Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hanya Kau saja yang layak Tuhan. Terima pujian penyembahan kami Yesus. Yang percaya sama katakan haleluya. Sama-sama nyanyikan, tinggi namamu dipuji Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Angkat suaramu church. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi nyanyikan, tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Semua masih kuat muji Tuhan pagi hari ini, amin. Berikan salam kanan kirimu, katakan, engkau sukacita surga melimpah di tempat ini. Sebab kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita, amin. Siap terima anggur baru di tempat ini, amin. Yang siap katakan amin. Haleluya. Yang percaya katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dilihat. Sama-sama nyatakan dengan iman, katakan, hari inilah harinya Tuhan. Apa? Saat pembebasan kita. Dengan iman katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Nyatakan dengan iman, mari bersorak bagi Dia. Come on, hey! Curahkan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Sukacita, oh, minyak tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Sama-sama percaya, anggur baru tercurah bagi kita. Katakan, Roh Kudus
tercurah di tempat. Kita terima, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi IHS Surabaya, amin. Umatku, sama-sama dengan iman katakan, hari ini, hari inilah harinya. Dengan iman Bapak Ibu Saudaraku, saat pembebasan, semua belenggu dihancurkan. Belenggu dosa telah dengan satu suara katakan, mari bersorak bagi Dia. Come on, hey, hey. Anggur baru tercurah, curahkan dengan sukacita, amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Lebih dahsyat lagi, orang di sekelilingmu katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, keluar dari bangku Bapak Ibu Saudaraku, curahkan anggur baru tercurah di tempat ini, tercurah buat keluargamu, tercurah buat bisnismu, buat pekerjaanmu, buat pelayanan kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Dengan iman katakan, nyata, nyata kuasa. Nyata kuasanya, amin. Yesus Lord, melimpah bagi setiap kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri, katakan terima anggur baru di dalam hidupmu, amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk buat saudara Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang terhebat. Kau Bapa yang mengasihi
Amin. Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama nyanyikan, Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama nyanyikan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama kita berdiri ke saudara. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Hidup kami yang kami hidupi hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh melayani Tuhan, kalau kami boleh beribadah, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Oleh sebab itu hati kami melimpah dengan syukur. Betapa bersama dengan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara besar. Akan banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi ketika kami memegang iman kami kokoh di dalam Tuhan. Bersyukur untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan.
Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan membawa pemulihan. Engkau akan menjawab doa-doa. Keadaan kami tidak sama ketika kami datang dan ketika kami pulang. Biar kiranya Tuhan Engkau menuntun kami Roh Kudus. Berbicaralah dan kami siap melakukan seperti tuntunan-Mu. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom saudara, silakan duduk, puji Tuhan. Selamat hari Natal, selamat tahun baru, dan selamat menyambut Imlek. Ya, puji Tuhan. Tadi saya datang, saya kaget. Oh, diaken diakones pakai pink dan hitam. Jadi tadi saya bilang hampir saya juga jadi diaken diakones. Ya, hampir karena saya juga pakai pink dan hitam. Ya, bersama kami saya tahu tidak kebetulan ada Pastor Johan. Beliau adalah koordinator yang Tuhan percayakan untuk kami bersama-sama memimpin sebuah cabang yang namanya sekarang cabang Tanjung Bunga. Bersyukur kepada Tuhan, barusan rapat sinode, cabang Tanjung Bunga adalah salah satu cabang yang terbaik. Kami percaya ketika kami melayani dengan sungguh-sungguh, mengasihi jiwa dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan memberikan bahkan lebih dari yang kami pikirkan. Amin saudara. Pastor Johan silakan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, sangat senang, sangat penuh dengan sukacita bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, beribadah di HHS Surabaya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Johan Antoni, saya dipercaya Tuhan, dipercaya untuk melayani di HHS Tanjung Bunga, menjadi koordinator sejak tahun 2018 sampai saat ini. Ya, kami lebih banyak melayani jemaat, memperhatikan jemaat, ya, benar-benar hal yang sukacita besar, ya kami dibilang termasuk cabang yang terbaik ya di Makassar. Tapi di balik itu ada begitu banyak proses, ada begitu banyak perjuangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak air mata, bahkan ada begitu banyak duka cita yang harus kami jalani. Ya, seringkali kita hanya melihat hal yang besar itu terjadi dan memang karena Tuhan itu baik, tapi di balik itu ada proses yang harus dijalani untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dan penyertaannya itu sempurna. Amin Bapak Ibu, amin. Dan kami dulu namanya IHS GTC ya, karena tinggal di ibadah di mall yang cukup suram ya. Mallnya itu sepi, sudah tidak ada yang jualan. Akhirnya di tahun 2023 kami ganti nama menjadi IHS Tanjung Bunga. IHS Tanjung Bunga disingkat IHS TJB. TJB, Thankful Jesus Bless. Artinya kami percaya jemaat kami itu penuh dengan ucapan syukur karena sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, gereja bisa berkembang bukan karena kami, tapi karena jemaat juga. Jemaat kami itu rata-rata kalau ibadah begini, keluarga. Semuanya rata-rata punya hubungan keluarga. Dan satu hal yang jemaat kami lakukan, mereka juga sering ajak keluarga, ajak tetangga. Nah, saya mau share tentang ada seorang jemaat kami namanya Ibu Endang. Ibu Endang ini baru 4 bulan, 5 bulan beribadah bersama-sama dengan kami. Itu pun dia beribadah karena diajak sama tetangganya. Sekali datang dia merasa disambut, sekali datang dia merasa diperhatikan, sekali datang dia merasakan hadirat Tuhan, sekali datang dia merasakan dia dijamah oleh firman Tuhan dan dia dikuatkan oleh imamnya. Nah, hari Selasa yang lalu Bu Endang minta khusus didoakan oleh saya karena dia ada mengalami gangguan di bagian ginjalnya ya. Dia minta didoakan dan saya doakan, saya bilang percaya Ibu sudah sembuh. Ibu Endang ini rencana check up lagi ke Jakarta dan Ibu sudah terima mujizat, Ibu miliknya Tuhan Yesus, Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu respon Bu Endang ke saya, dia bilang, saya percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu ada buat saya. Dan saya mau bilang, berpuluh-puluh tahun saya gereja di gereja Katolik, saya tidak mendapatkan seperti yang saya dapat di gereja IHS. Semua begitu mengasihi saya, semua begitu peduli sama saya. Inilah yang saya bilang kelimpahan kasih Yahweh. Jadi kami belajar untuk bisa mengasihi jemaat, bisa peduli sama jemaat. Sehingga jemaat itu sampai dia bilang, Bu Endang ini bilang, ya nanti kalau kita pindahan gereja, nanti saya juga ikut mau menabur. Saya juga ingin memberi buat Tuhan. Karena saya sudah merasakan itu begitu baik. Ya, percayalah Bapak Ibu, gereja ini bisa maju, semua gereja bisa maju karena ketika semua orang yang datang merasa sebagai satu keluarga, merasa ini rumahnya, ini rumahnya.
Bapak Ibu, bulan November, Desember kemarin juga pergumulan yang berat buat saya. Ya, puji Tuhan kami ada Pastor Jeffrey, Pastor Mila yang join bersama kami di tahun 2020. Setelah almarhum Papi Hil, Pastor Hilyanto Chandra pergi dipanggil Tuhan. Ya, Pastor Jeffrey, Pastor Mila ini luar biasa mensupport kami. November, Desember 2024 kemarin kami terima surat dari pengelola mall bahwa mallnya ini dijual dan harus segera dikosongkan paling lambat Februari 2025. Setelah itu mall ini akan diratakan gitu. Aduh, secara manusia kami juga rasanya cukup stres, cukup takut. Ini harus cari tempat, sudah berkali-kali, sudah berusaha secara manusia mencari-cari tempat dengan cara manusia, ya, dengan mengandalkan ini dan itu. Tapi ketika berdoa, ketika beriman, ketika percaya, Tuhan dengan caranya yang ajaib tunjukkan tempat. Tunjukkan tempat untuk kami bisa pakai. Bagaimana yang punya hotel itu sangat-sangat mudah sekali memberikan kemudahan-kemudahan buat kami. Karena biasanya kalau dengan hotel itu maunya sementara aja. Selesai ibadah, angkat itu keyboard, angkat itu drum, angkat sound system dan lain-lain sebagainya. Tapi ini dapat tempat benar-benar nggak apa-apa ditinggalin. Nggak apa-apa, kami juga nggak akan pakai. Jadi ini benar-benar anugerah Tuhan buat kami. Karena tantangannya adalah ketika kami berhenti beribadah, maka domba-domba akan tercerai-berai. Domba-domba akan berantakan. Dan kemungkinan juga akan pindah ke gereja 3 huruf. Ya, ke gereja 3 huruf. Ya, yang letaknya berdekatan dengan gereja kami. Tapi saya percaya Tuhan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah tayangan videonya. Silakan. Tuhan, saya percaya kesaksian saya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Johan. Ya, mungkin kalau saudara melihat ini tayangan yang tadi, buat kami juga ajaib. Karena kami ibadah di gedung yang sudah mau rubuh. Dan bahkan ibadah kalau musim hujan itu di tengah-tengah jemaat banyak ember. Karena bocor-bocor. Ya, kita cuma berdoa Tuhan jangan ada ular. Maksudnya kalau air enggak apa-apa, air bawa teman-teman ini yang repot. Karena itu gedung sudah jelek. Tapi saudara tahu, kami harus keluar Februari akhir. Tuhan tidak permalukan. Banyak yang bertanya kepada saya sebagai orang tua kami berdua, kami ibadah di mana? Saya bilang Tuhan tidak permalukan. Kalau enggak ada kita ibadah padang, kita berkemah. Ya saya bilang begitu saudara, karena cari kemana-mana enggak ada. Enggak ada duitnya mahal, pakai mall apapun mahal. Tapi Tuhan siapkan, memberikan, malah diberikan, silakan pakai fasilitasnya, terserah, anggap rumah sendiri, silakan mau bikin macam-macam. Dan kami sewa 1 dapat 3 ruangan. Ada ruangan buat kids, ada ruangan buat teens. Ini yang dikatakan, dia ubah duka citamu menjadi sukacita. Amin saudara, dia ubah duka cita kita menjadi sukacita. Saudara firman Tuhan, hari ini di dalam Yesaya 3 ayat yang ke-17. Imani ini saudara. Dan itu akan terjadi di tahun 2025. Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Dan memberikan kemenangan. Dia akan bersukacita atas engkau dengan kegembiraan. Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita. Di tahun 2025, Yahweh Elohimmu ada bersamamu sebagai pahlawan.
Dia akan menyelamatkan kita, saudara. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Dia akan memberikan kepada kita sukacita. Dia akan memberikan kepada kita kegembiraan. Dia akan memberikan kita tentram di dalam kasih-Nya, proteksi. Dan saudara, itu menjadi keinginan hati kita. Amin. Apa sih yang manusia butuh? Manusia butuh perlindungan. Manusia butuh rasa aman ketika di mana-mana tidak aman. Manusia butuh merasa kasih yang berlimpah. Manusia butuh apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil dan menang. Dan Tuhan berkata, 2025 aku akan buat itu untukmu. Saudara, bagian kita adalah mempercayai. Markus 11 ayat 24. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Hal itu akan terjadi kepadamu. Kadang-kadang kita terskip di bagian apa? Percayalah. Didoakan. Tapi percaya itu adalah keputusan saya. Keputusan pribadi. Saya percaya nggak dengan apa yang didoakan? Dan firman Tuhan berkata, ketika saudara didoakan dan saudara percaya, sudah terima loh saudara. Saudara sudah terima. Tuhan menginginkan kehidupan kita bukan orang yang berkabung. Orang yang berduka cita, karena kalau orang duka cita terus menerus saudara, kita akan kecil kekuatan kita. Tetapi orang yang bersuka cita itu besar kekuatannya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara jangan pandang enteng iman yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, artinya saya dan saudara, dilahirkan dari Elohim, mengalahkan dunia. Amin. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Oleh sebab itu jangan kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan jangan kehilangan kepercayaanmu kepada janji-janjinya. Jika Yunus keluar dari mulut ikan, walaupun dia sempat agak lama berada di perut ikan, tetapi dia keluar. Daniel keluar dari gua singa. Lazarus keluar dari kubur. Percayalah tahun 2025, saudara dan saya akan keluar dari kesulitan kita. Sebab setiap orang yang berjalan bersama Yesus pasti akan memiliki pengalaman untuk diceritakan. Dengarkan baik, setiap orang yang berjalan bersama Yesus pasti akan memiliki kisah untuk dia ceritakan kepada orang lain. 2 Korintus 2 ayat 15 berkata begini, sebab kami adalah keharuman Kristus bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Perkataan keharuman Kristus, sesuatu yang berbau saudara, apakah itu bau harum atau bau busuk, tidak dapat disembunyi. Bahkan kadang-kadang kita belum muncul kalau kita memakai dan sangat fanatik dengan parfum tertentu saudara. Biasanya kita belum muncul, orang sudah tahu dia datang. Kok tahu? Apa hadiratnya? Bukan, parfumnya. Ya. Ini parfumnya nih, pasti nih dia nih. Ya, parfumnya. Nah saudara, Tuhan mau. Saudara belum muncul, tapi harum Kristus orang sudah cium. Amin. Tuhan mau seperti itu saudara. Saudara belum muncul, tapi orang bilang, ada yang beda loh ini. Ada yang beda. Ada harum Kristus di dalamnya. Harum orang-orang yang diurapi. Oleh sebab itu saudara, milikilah iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama itu iman yang kukuh. Apa itu kukuh? Berpendirian kuat. Kuat terpancang pada tempatnya. Tidak mudah roboh atau rusak. Kata kukuh juga menggambarkan keteguhan pada pendirian. Atau keteguhan hati kita. Pernahkah kita mendengar kalimat ini? Bangsamu adalah bangsaku. Elohimmu adalah Elohimku. Kalimat ini dikatakan kepada Naomi dari anak mantunya. Saya membaca kisah ini, saya tahu bahwa ini kisah yang menyedihkan, apalagi kita seorang wanita. Bayangkan saudara, Naomi membawa bersama dengan suami dan anak laki-lakinya 2 orang. Mereka pergi merantau, mereka pergi dengan kelimpahan, akhirnya mendapat mantu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata suaminya meninggal, anaknya 2 laki-laki meninggal. Dan akhirnya Naomi pulang kampung dengan kesedihan yang amat sangat.
sudah tidak punya suami, sudah tidak punya anak laki, tapi punya 2 anak mantu. Ini mau dihidupi pakai apa? Oleh sebab itu Naomi berkata, pulang. Pulanglah kembali kepada bangsamu. Pulang kembali kepada ilahmu. Artinya Naomi tahu, mungkin saya tidak bisa lagi memelihara hidup mereka. 1 anak mantu pulang, yaitu Orpa. Dan dengarkan baik, sesudah itu namanya tidak pernah tertulis lagi di Bible. Kisahnya sudah selesai karena dia sudah pulang. Dia kembali kepada bangsanya, dia kembali kepada ilahnya. Saudara, tetapi ada seseorang wanita yang luar biasa, yang memiliki iman yang kukuh. Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi Rut berkata, janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena kemana engkau pergi, ke situlah aku akan pergi. Dan di mana engkau tinggal, di situlah aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku dan Elohimmu adalah Elohimku. Ayat selanjutnya, di mana engkau akan mati, di situlah aku akan mati dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku. Bahkan biarlah dia menambahkannya, sekiranya ada yang dapat memisahkan antara aku dan engkau, kecuali kematian. Walaupun hidup mereka sangat pahit, tetapi Rut memilih tidak menjual imannya. Dia tetap mempercayai imannya. Dan apa yang terjadi saudara? Memang tidak langsung dia diangkat. Dia harus memungut jelai. Dia harus melakukan pekerjaan yang kelihatannya hina. Untuk memberi makan mertuanya dan dia. Tetapi sekalipun dalam proses. Kalau saudara baca di Bible, selalu ada orang yang sengaja membuang. Kalau saudara ada dalam proses, selalu ada tangan Tuhan di situ. Selalu ada kemudahan-kemudahan, selalu ada penyertaan-penyertaan Tuhan. Sehingga kalaupun saudara dalam proses dan orang lain di luar Tuhan dalam proses, pasti beda saudara. Pasti berbeda. Nah saudara, Rut dengan keteguhan hatinya dia mendapatkan kemurahan Tuhan. Hingga akhirnya duka citanya menjadi sukacita. Apa yang terjadi? Rut menikah dengan Boas. Bukan hanya dia mendapatkan suami saudara, tetapi dari garis keturunan Rut akan lahir Yesus. Rut adalah nenek moyang Yesus Kristus. Karena ia merupakan buyut dari Daud, Raja Israel. Dan namanya tercantum dalam silsilah Yesus yang ditulis oleh Matius. Dengarkan anak-anak Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Selama kita tetap percaya kepada Yesus, selama kita tetap berpegang kepada iman kita, kisahmu tidak akan berakhir. Akan ada kelanjutan daripada kisahmu. Akan ada kelanjutan dari kisahmu. Karena di dalam setiap luka, Tuhan menyimpan rencana pemulihan. Dan di dalam setiap air mata, Tuhan menanamkan benih kekuatan. Sampai kapanpun, setiap kali orang membaca tentang Yesus, diurut naik ke atas, ada seorang yang bernama Rut. Yang namanya tetap tercantum. Yang kedua saudara, iman yang tangguh. Kuat dan berani menghadapi persoalan. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia. Melainkan pada kuasa Elohim. Efesus 6 ayat 16. Dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman. Sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api dari si jahat. Tahukah kita bahwa ternyata iman itu memproteksi kita juga. Ketika saudara beriman, saudara bukan hanya menerima apa yang Tuhan janjikan, tetapi iman itu memproteksi kita dari serangan dari jahat. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, gambar ini saya sangat suka. Mungkin kita seperti kucing ketika kita hadapi masalah. Ya, banyak tekanan. Kita seperti kucing yang mungkin kalau ditendang kita terlempar. Tetapi kucing ini sama, dia datang kepada Tuhan. Dan setelah dia datang kepada Tuhan saudara, dia kembali, dia tidak seperti kucing lagi. Dia kembali ke singa. Coba-coba siapa yang tendang singa? Gak ada saudara. Ketika kita punya masalah, kita menganggap diri kita tidak layak. Kita menganggap diri kita lemah. Kita menganggap diri kita tidak berdaya. Datanglah kepada sumber kekuatan itu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan menyerap kuasa yang tidak terbatas. Sehingga ketika saudara keluar kamar, saudara sudah tidak sama ketika saudara kemasuk. Kenapa? Karena ada
kuasa yang besar yang bekerja di dalam hidup kita. Kita hidup bukan berdasarkan fakta, saudara. Faktanya di depan Musa itu ada laut yang menghalangi. Betul? Faktanya di depan Daniel ada singa-singa. Bukan kucing, singa. Dan singa-singa itu bukan satu singa tetapi banyak singa. Di depan Sadrak, Mesak dan Abednego ada dapur perapian yang dipanaskan luar biasa. Sehingga orang yang mengangkat mereka untuk membuang ke dalam lautan api itu, mereka yang mati terbakar. Di depan Hana ada Penina yang menghina dia karena kemandulannya. Di depan Daud yang tidak diperhitungkan, ada Goliat yang tidak terkalahkan. Kalau hidup mereka berdasarkan fakta, maka tidak ada lagi story sesudah itu. Kalau hidup mereka berdasarkan fakta, maka Musa hanya melihat laut. Tetapi karena hidupnya berdasarkan iman, dia melangkah laut terbelah. Ketika Daniel hidupnya bukan berdasarkan fakta, dia berhadapan dengan singa. Tetapi singa tidak menyentuh dia dan dia keluar sebagai pemenang. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak hidup berdasarkan fakta. Betul ada dapur perapian. Betul saya ada dalam kesusahan. Tetapi saya tahu bahwa kalaupun saya masuk ke sini dan Tuhan tidak menolong, tetap terpujilah nama Tuhan. Itu iman yang luar biasa loh saudara. Dan apakah mereka terbakar? Bahkan dikatakan rambutnya aja tidak terbakar. Tidak ada bau terbakar. Di depan Hana, wanita yang sering dihina. Orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi bukan hanya dia mendapat keturunan. Dia dapat keturunan yang namanya tertulis bahkan lebih daripada orang hina. Siapa yang tidak kenal Nabi Samuel. Dan di depan Daud yang cuma gembala bukan 23 ekor domba. 2 atau 3 ekor domba. Artinya tidak diperhitungkan. Tetapi cuma dengan batu dan alih-alih dia bisa mengalahkan Goliat yang tidak terkalahkan. Dengarkan baik-baik. Mazmur 46 ayat 2. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang segera menolong dalam kesesakan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Waktunya saja yang tidak sama. Karena kadang-kadang waktuku ini, tapi waktu Tuhan tidak. Kami saudara di Tanjung Bunga, itu sudah pernah mau renovasi. Karena tempat itu bocor dan tidak layak. Kami mau renovasi, sudah dihitung semua renovasinya, sudah diumumkan sama jemaat. Tapi ternyata tidak dibuat itu renovasi. Bahkan jemaat sudah mulai mempertanyakan, loh katanya mau renovasi. Ya mungkin mereka juga capek kalau hujan-hujan ke sebelah gitu ya. Tapi mereka tetap setia. Tahu gak saudara, Tuhan tidak mau renovasi. Tuhan mau kasih tempat yang baru. Amin. Tuhan tidak mau renovasi. Tuhan mau tempat yang baru. Tuhan tidak mau tambal sulam dalam hidupmu. Tuhan mau kau menjadi ciptaan yang baru. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan tolong saya. Pokoknya Tuhan apa aja deh. Kenyang, yang penting kenyang. Saudara minum air juga kenyang, tapi kembung. Kenyang sama efeknya, tapi kembung. Yang Tuhan mau saya dan saudara itu bukan kenyang karena kita minum air. Kenyang karena kita makan makanan yang bergizi. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah merasa bahwa engkau begitu kecil dan masalahmu begitu besar. Sehingga kau lupa siapa yang menyertai engkau. Firman Tuhan berkata, aku ada di tengahmu sebagai pahlawan. Engkau lupa ada pahlawan yang beserta denganku. Kau mungkin kecil, kau mungkin tidak berdaya. Sama seperti Yusuf, dilempar di sumur. Kalau perkataan lempar di sumur saudara, itu sekelilingnya gak ada yang bisa tolong. Tetapi dia melihat ke atas. Tuhan bukan hanya mengangkat Yusuf, dia mempromosikan Yusuf, bahkan dia menjadi orang kedua yang berkuasa. Daud yang tidak pernah diperhitungkan. Bahkan ketika dia mau berhadapan dengan Goliat, mau dipinjamkan baju, dia malah bilang aku gak bisa jalan. Saudara, jangan menyamakan dirimu dengan orang lain, tidak usah pakai bajunya. Saudara, bukan baju yang memenangkan kita, tetapi kuasa yang ada dalam kita itu yang memenangkan kita. Dan sekali lagi Tuhan mau memperlihatkan, dia tidak perlu datang dengan lembing, dia tidak perlu datang dengan senjata yang canggih. Apa yang ada di tangannya karena bukan bendanya, tetapi kuasa apa yang ada di tangannya.
Oleh sebab itu saudara yang kasih, pahamilah kita memiliki Tuhan yang gak main-main kalau memulihkan hidupmu. Dia gak promosi saudara kecil-kecil. Dia promosi saudara yang besar. Gak main-main Tuhan kalau pulihkan hidupmu. Kalau engkau diragukan banyak orang, ingatlah Daud. Tapi di atas keraguan orang, Daud dimenangkan oleh Tuhan. Sampai hari ini namanya tetap ada. Kalau kita pergi ke Israel, kita tetap cari bintang Daud. Bahkan kita pakai kalung Daud. Inilah orang yang diragukan. Jadi kalau saudara diragukan oleh siapapun, bertahan dengan imanmu. Nanti di depan orang yang ragukan, Tuhan angkat hidupmu. Amin saudara. Oleh sebab itu kalau engkau ingin hasilnya, jangan hindari prosesnya. Jalanlah bersama dengan Tuhan. Silakan diputar video ini. Haleluya, saudara beri tepuk tangan. Ya, mungkin anak ini waktu diangkat langsung dia, yeay, ditolong. Enggak, saudara tetap ditaruh, belajar. Belum lulus. Tetapi bapaknya itu awasi loh. Karena pada waktu kesesakan dia pasti tolong. Tetapi dia tahu, itu step yang harus kita jalani. Saudara punya anak. Lucu, tapi dia tidak lucu kalau umur 10 tahun belum jalan. Kenapa? Takut jatuh, biar aja tak gendong kemana-mana. Lama-lama saudara yang setengah mati karena dia tambah besar, saudara tambah tua. Kadang-kadang harus dilepaskan jalan, dia jatuh dan kita harus berkata, enggak apa-apa nak, itu proses, ayo jalan lagi. Berikutnya saudara lihat dia sudah lari. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan lepaskan saya. Tolong saya sudah tidak kuat lagi dengan keadaan ini, tolong saya. Tuhan bilang pasti. Tetapi selalu bekerja dua arah. Tuhan menolong pada waktunya yang bukan waktu kita. Dan yang kedua, Tuhan menolong kalau Tuhan tahu saudara sudah siap untuk naik kelas. Karena berkat yang besar itu menunggu di sana. Kalau tidak saudara diangkat Tuhan, saudara lupa sama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap belajar bahkan di dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia mengamat-ngamati saudara. Dia menjaga saudara, dia melindungi saudara. Proses itu harus dijalani supaya saudara menjadi pribadi yang tangguh. Saudara menjadi imamat yang rajani. Saudara, saya dan saudara itu bukan anaknya orang biasa. Kita ini anaknya raja. Anak raja itu gak bisa mental kerupuk saudara. Anak raja itu ada tata krama. Anak raja itu dia harus mewakili raja satu waktu nanti. Dan dia berdiri di antara para petinggi. Kalau saudara tidak terlatih, bagaimana saudara bisa berkata saya anak raja? Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu. Karena Tuhan tahu sesuatu yang besar sedang menunggumu di sana. Dan dengan mentalmu yang seperti ini kau sebenarnya gak bisa. Oleh sebab itu dia melatih saudara. Yang terakhir saudara, iman yang teguh. Yang memiliki keuletan, yang memiliki kegigihan dan kesabaran. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bertindaklah berani seperti pria, dan jadilah kuat. Di dalam Matius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, bercerita tentang ada 4 orang yang membawa tandu yang berisi orang yang lumpuh. Saudara,
Tetapi dikatakan di situ ketika mereka datang dan mau menolong orang lumpuh ini, tempat itu penuh sesak. Bahkan di pintu masuk pun mereka tidak bisa masuk. Pilihan itu ada dua. Hidup selalu menawarkan kepada kita pilihan. Pilihannya dia bisa pulang. Dia pulang sesak. Banyak orang. Ataukah dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa tetap ke Yesus. Dan puji Tuhan, ternyata mereka bukan orang-orang yang gampang menyerah. Markus 2 ayat yang keempat. Karena orang banyak itu mereka tidak dapat mendekat kepadanya. Sehingga mereka membongkar atap tepat di atas tempat dia berada. Setelah melubanginya mereka menurunkan tempat orang lumpuh itu berbaring. Saya suka ayat ini saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa yang dilihat saudara? Iman keempat orang ini yang tidak putus asa. Yang tidak menyerah. Yang tidak cepat pulang dan tidak cepat kabur. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Efek daripada melihat imannya. Yang mengalami pemulihan dan pengampunan dosa adalah orang lumpuh itu. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Anakku dosamu sudah diampuni. Dan orang lumpuh itu mengalami mujizat. Dunia ini kejam. Dunia ini penuh tipu muslihat. Sebab itu milikilah iman yang kuat, ulet dan gigih. Jangan cepat berputus asa. Karena dengarkan dengan baik, iman saya dan saudara bukan hanya menyelamatkan dirimu. Tetapi imanmu akan menyelamatkan suamimu. Imanmu akan menyelamatkan istrimu. Imanmu akan menyelamatkan anak-anakmu. Imanmu akan menyelamatkan semua orang yang berada di sekitarmu. Betapa dahsyatnya iman ini saudara. Oleh sebab itu iblis berusaha selalu mematikan iman kita. Karena dia tahu kalau orang ini memiliki iman dia bisa kalahkan banyak hal. Kalau orang ini memiliki iman dan dia mempercayai Tuhan. Dia akan menjadi orang yang dahsyat. Kalau saudara sudah berdoa, jangan lagi khawatir. Biarkan imanmu bekerja. Menjadikan apa yang kau doakan itu menjadi kenyataan. Ketika saudara sudah berdoa, serahkan kepada Tuhan dan imani. Nanti saudara akan masuk kepada kenyataan. Iman adalah berserah penuh kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan kita. Di dalam kegelapan Tuhan akan memperkenalkan dirinya sebagai terang. Di dalam kebuntuan yang kau hadapi, Tuhan akan memperkenalkan dirinya sebagai jalan. Di dalam ketakutanmu, dia akan menyatakan dirinya sebagai ketenangan. Di dalam keterbatasanmu, dia akan menyatakan dirinya sebagai tidak terbatas. Bahkan di dalam musim kesesakan, engkau akan melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu izinkan diri saudara menjadi bukti nyata Tuhan itu ada. Saudara tidak hidup berdasarkan fakta. Saudara hidup berdasarkan iman, firman Tuhan berkata. Bahkan dikatakan iman sebesar biji sesawi saja bisa melakukan perkara yang besar. Dan iman hanya bisa bertumbuh ketika saudara banyak-banyak dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu rajin-rajin beribadah. Rajin-rajin dengar firman Tuhan. Karena iman itu tidak bisa dibeli sekalipun saudara punya banyak uang. Iman itu ketika saudara mendengar dan saudara dikuatkan. Saudara, jadikan dirimu itu sebagai bukti nyata. Banyak pertolongan Tuhan yang kita sudah alami. Kalau mungkin hari ini kita belum mengalami, saudara balik ke belakang. Saudara lihat, Tuhan saya pernah ditolong. Dan kalau Tuhan tolong saya di masa yang lalu, Tuhan pasti tolong saya di masa sekarang juga. Karena kuasamu tidak terbatas. Anak saya menikah tahun lalu saudara, Samuel. Anak pertama, dia menikah Juni. Dan ternyata dia baru menyampaikan bahwa istrinya itu ada sedikit kelainan karena haidnya itu selalu tidak selalu sesuai. Waduh, udah mau menikah baru ngomong begitu. Tapi ya sudah. Waktu itu dia menikah 15 Juni dan saya bersama suami kami tumpang tangan. Tuhan, tidak ada kemandulan, berkat keturunan itu adalah janji Tuhan. Saya bilang kamu jangan hidup dengan ketakutanmu, dengan jadwalmu, tapi kamu hidup berdasarkan imanmu. Iya Mami, saya percaya. 15 Juni dia menikah, 15 Juli dia dinyatakan positif hamil. Amin saudara. Dan 2 bulan lagi kami menjadi opa oma secara sah. Kalau sekarang banyak opa oma rohani.
Ya, tetapi opa oma secara sah. Sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa imanmu akan menyelamatkan. Menyelamatkan mantumu, menyelamatkan anakmu, menyelamatkan banyak hal. Barusan diperiksa kandungannya, dokter berkata begini, apakah ini inseminasi? Lalu bilang tidak dok, ini secara alami. Wah hebat ya, karena ini agak susah loh dicari HPL-nya. Karena haidnya ini lari-lari gak karu-karuan. Ya, tetapi buat Tuhan itu tidak ada yang sukar saudara. Dua orang sepakat meminta, jadi. Yang berdoa dan yang didoakan sepakat, jadi. Itu janji Tuhan, gak usah rame-rame. Apalagi rame-rame doakan, lebih jadi saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut, jangan putus asa, jangan mundur. Karena apa? Besar upah yang menantimu. Saudara tidak bisa sampai ke tujuan kalau setiap kali ada anjing gonggong, saudara ambil batu lempar. Jalan sedikit anjing gonggong, saudara ambil batu lempar. Saudara tidak bisa sampai kepada tujuan imanmu kalau selalu terganggu dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Tetap pandang Yesus. Tetap fokus pada Yesus. Tetap fokus pada tujuan. Ingatlah ini. Ketika orang memilih untuk menjauh dari api, api itu tetap memberikan kehangatan, tetapi mereka menjadi dingin. Ketika orang memilih menjauh dari cahaya, cahaya itu sendiri tetap terang, tapi mereka yang menjauh akan berada dalam kegelapan. Hal ini juga terjadi ketika kita menjauh dari Tuhan. Berjanjilah tahun 2025, jangan jauh-jauh dari tempat ibadah. Tetap beribadah, tetap dekat sama sumbernya. Pegang sumbernya sampai doa saudara menjadi kenyataan. Semakin saudara jauh, semakin saudara hidup dalam kegelapan. Semakin saudara hidup dalam kedinginan. Semakin saudara hidup dalam kehampaan. Tetapi kalau saudara dekat dengan sumbernya, saudara akan hangat. Saudara akan hidup di dalam terang. Saya tutup dengan ayat ini ayat favorit saya saudara. Ayub 23 ayat 14. Sebab dia akan menggenapi apa yang dirancangkannya bagiku. Saya minta worship leader. Dan masih banyak rencananya atasku. Saya suka sekali ayat ini. Kalau saya lemah. Kalau saya berada di dalam titik terendah hidup saya. Saya tahu. Tuhan punya rencana indah dalam hidupku. Dan bukan saya yang genapi. Nanti Tuhan yang genapi. Lah kita ini kerjanya apa saudara? Kerja saya cuma berserah dan percaya kepada Dia yang punya rencana. Dan sesudah itu firman Tuhan berkata masih banyak rencananya dalam hidup. Oleh sebab itu saudara belajar. Belajar dari Rut. Rut tidak meninggalkan imannya. Orpa meninggalkan imannya dan nama Orpa terhapus. Rut tidak meninggalkan imannya dan namanya tetap ada di dalam silsilah Yesus. Saya rindu. Saya dan saudara tetap ada nama kita yang tertulis. Anak-anak kita akan diberkati. Keluarga kita akan dipulihkan. Karena kita menjadi sarana untuk orang melihat dan berkata, sungguh Tuhan itu ada loh dalam kamu. Sungguh Tuhan ada loh dalam kamu. Aku tahu dulu betapa susahnya hidupmu. Aku tahu dulu bagaimana tidak baiknya hidupmu. Tapi kalau sekarang kau diangkat begini, bener loh Tuhan ada. Dan saya mau bilang, khotbah yang paling luar biasa adalah khotbah ketika saudara orang melihat hidupmu berubah. Ketika orang melihat hidupmu berbeda, itulah saatnya saudara berkata, karena aku punya Yesus. Tahun 2025 dimulai dengan tema khotbah yang sangat baik. Merubah duka cita menjadi sukacita. Duka saudara akan Tuhan ganti dengan sukacita. Air mata saudara ada benih kekuatan di dalamnya. Sehingga besok-besok saudara tidak gampang menangis lagi. Tetapi saudara menangis karena saudara bersyukur. Tuhan baik. Menangis itu banyak hal saudara. Ada menangis karena susah. Menangis karena diinjak. Ya injak pakai hak tinggi nangis saudara. Ya. Menangis karena masalah. Menangis karena disakiti. Itu semua menangis duka cita.
Tapi yang Tuhan mau inginkan, saudara menangis karena saudara lihat betapa baiknya Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara, tetapi Tuhan tahu. Ingat, aku ada di tengahmu, ayat permulaan, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, Haleluya. meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ini dua yang paling ditakuti iblis, saudara. Percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saudara, mungkin kau letih. Mungkin kau rasa saya capek. Yuk bertahan yuk. Ayo bertahan. Sedikit lagi. Ayo bertahan. Saya kadang-kadang kalau orang datang kepada saya dan berkata, saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak mampu. Saya cuma katakan, kau sudah lakukan yang terbaik, kau bertahan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja ini. Buat para pelayan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan saudara. Jangan saudara. Karena apapun yang kau tangisi hari ini dan kemarin, tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan siapkan. Tidak sebanding, saudara akan bilang worth it banget saudara. Yang saya alami sekarang worth it banget. Dan saya selalu berkata kepada orang, kenapa lama doaku dijawab? Saya bilang karena hadiahnya terlalu besar. Karena Tuhan tahu kita manusia yang bisa jatuh di dalam kesombongan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mengosongkan diri kita. Sampai kau berkata, Tuhan sudah tidak mampu. Lalu Tuhan berkata, this is your time. Inilah waktumu. Firman Tuhan bilang ketika Tuhan memulihkan kau seperti orang bermimpi. Kau kaget dengan pemulihan yang terjadi. Sekejap, 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 sekejap. Semua terjadi. Dan itu terjadi bukan karena kau dan saya hebat. Karena anugerah yang tanpa batas. Kasih karunia yang tanpa batas. Kasih overflowing, the love of Yahweh tanpa batas. Itu mengalir dalam hidupmu. Dan saudara bisa berkata, berkali-kali, haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong,
Engkau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Wanita angkat tanganmu, jadilah kuat dan tangguh. Berkali-kali kau menolong, Tuhan lihat rasa sakitmu. Berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Sekarang mari para pria katakan, Tuhan Engkau tolong saya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat semua mengangkat tangan saudara. Katakan dengan imanmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Dan berkali-kali pertolongan-Mu datang atas kehidupan kami. Kami semakin percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Di tahun 2025 ini kesetiaan-Mu akan dinyatakan lebih lagi Tuhan. Di dalam kasih Bapa Yahweh yang berlimpah-limpah, yang tak habis-habisnya. Dan pertolongan Tuhan akan datang berkali-kali di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Kau nyatakan pada siang hari ini. Dan kami tetap percaya Tuhan yang selalu setia ada di dalam kehidupan kami. Kami tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami semua. Doa-doa dikabulkan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami semua. Terima kasih buat jemaat Yes Surabaya ini Tuhan. Yang selalu Engkau tambah-tambahkan. Apa yang menjadi kebutuhan, rencana, hari depan mereka. Semua sudah Tuhan siapkan untuk keberhasilan. Sukacita, duka cita berubah menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini untuk lawatan-Mu. Untuk jawaban-jawaban doa yang sudah sedang dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kerendahan buat Tuhan. Haleluya. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yes you Lord. Kami bersuka cita pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Sebab setiap kami di tempat ini senada dengan surga. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,
kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi sambil katakan, amin. Woo! Datanglah kerajaan-Mu, segenap hatimu katakan, di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa bernyanyi, menyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang bersuka cita, segenap hatimu kuat. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Come on. Kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Dengan satu suara katakan, Roh-Mu bebaskan. Amin. Roh-Mu bangkitkan. Yes, you God. Kebesaran-Mu diselamatkan. Untuk apa? Sama-sama yang percaya melompat bagi nama Yesus. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, check. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami datang bersatu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di nyanyikan pujian bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan, katakan, oh, 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 oh. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Luar biasa, mantap. Atas pelayanannya Pastor Mila, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kenapa iman saudara itu sangat powerful? Ada yang ngerti enggak? Kenapa iman saudara sangat powerful? Karena iman yang ada dalam diri saudara itu bukan iman saudara, tapi imannya Yesus. Masa Yesus enggak berkuasa? Firman Tuhan berkata, hendaklah pandanganmu tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman. Tugas saudara itu beriman. Enggak usah bingung saudara. Iman saudara itu powerful. Amin saudara. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita. Kita tengah-tengahkan wajah kita ke atas. Kirapa sang kata piara rapa syapa rapa rapa. Kiara rapa sang kata para rapa syara rapa rapa rapa. Kiara rapa sikara rapa 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 syara rapa rapa rapa. Kiara rapa sang kata para rapa rapa rapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah keuanganmu. Apa saja yang dikerjakan dengan tanganmu, biar Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau terus diangkat Tuhan naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan melindungi engkau. Malapetaka tidak akan pernah terjadi. Dan tulah tidak akan pernah mendekati kemahmu. Walaupun 1000 domba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun tidak pernah menimpa engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah semua yang terbaik, berkat dari Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menopang engkau, melindungi engkau, memberkati engkau, menghibur engkau, dan membuat semua rencanamu berhasil, sukses dan berbahagia. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Yesus HaMashiach, bless you.